Halo, assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Kali ini Pak Guru akan bahas tryout 2, lanjutan kemarin nomor 21 sampai nomor 50. Baik, like lah yang belum like, subscribe lah yang belum subscribe, dan share ke teman-teman supaya bisa belajar bersama. Semoga besok hasil tryoutnya memuaskan. Sebelum kita mulai, baca basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita bahas saja nomor 21. Pada saat pandemi COVID-19 ini, semua orang diharuskan menerapkan hidup bersih. Di antaranya mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Islam sebenarnya telah menerapkan hal itu berdasarkan hadis yang berbunyi. Siapa yang mana? Yang A. Biasa dua hadis untuk kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Yang satu lagi, Duhuru syatrul iman. Suci itu sebagian dari iman. Hadis Bukhari Muslim. Biasanya dua itu. Dihafalkan ya anak-anak supaya kita bisa mendapatkan poin betul pada hadis kebersihan ini. Nomor 22 selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Baca dulu soalnya supaya kita mudah mengerjakan. Pernyataan di atas yang menunjukkan sikap gemar membaca kita tanda nih kuncinya. Sikap gemar membaca. A. Senang mengunjungi perpustakaan sekolah, betul ya? B. Menggambar sesuatu di buku pelajaran karena hobi, bukan. C. Menata buku supaya rapi dan tidak berantakan di mana-mana, juga bukan. D. Selalu membaca buku karena menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan, betul. Nah, kita sudah tahu jawabannya A dan D. Mana yang B? E dan F sebenarnya tidak perlu kita lanjutkan, tapi jika belum mantap boleh dibaca selanjutnya. Langsung aja kita bahas nomor 23. Santun merupakan perilaku yang menunjukkan sikap sopan dan halus budi bahasanya. Islam selalu mengedepankan akhlak. Salah satunya kita harus bersikap santun. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap santun. Sikap santun adalah A. Memberikan sesuatu terhadap fakir dan miskin. Ini sedekah, bukan ya. B. Memberikan sesuatu dengan tangan kanan disertai senyuman. Boleh, bisa jadi kita simpan. C. Berusaha sekuat tenaga dan sebisa mungkin untuk mencapai sesuatu. Bukan, ini pantang menyerah ini. D. Melakukan segala sesuatu dengan setulus hati, tidak minta diberi balasan. Ini sikap ikhlas. Mana yang betul? Yang B yang udah kita simpan tadi jawabannya. Nomor 24. Setelah pembangunan masjid selesai, ketua panitia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua warga atas bantuan yang berupa pikiran, tenaga, dan harta guna mendukung pembangunan masjid tersebut. Contoh perilaku sikap menghargai sesuai narasi di atas adalah yang mana? A. Ikut gotong royong, betul, kita simpan. B. Memberi bantuan berupa pikiran, boleh tapi kurang tepat ya. Nah, di sini ada pikiran, tenaga, dan harta. C. Menyampaikan terima kasih atas bantuan warga. Itu kalau kita posisi jadi ketua panitia. D. Mendukung pembangunan masjid tanpa menyumbang. Yang betul mana? Yang betul adalah yang A. Gotong royong itu bisa tadi berupa pikiran, tenaga, dan harta. Lanjut, nomor 25. Rasulullah sangat dicintai oleh Khadijah karena beliau selalu membawa keberuntungan dalam berdagang. Hal ini karena Rasulullah selalu bersikap jujur dalam berdagang. Contoh, perilaku jujur sesuai dengan kisah di atas adalah titik-titik. Ingat, contoh perilaku jujur. A. Frida menyembuhkan uang yang ditemukan, salah. B. Karisma menawarkan barang dagangannya sesuai dengan kenyataan, betul, kita simpan. Yang B. C. Santi membayar dengan curang, oh jelas salah, ini curang. D. Sinur selalu menawar ketika membeli sesuatu tanpa menggunakan perasaan. Wah, ya harus pakai perasaan ya. Harga 10.000 kita tawar 1.000, nggak boleh. 25 jawabannya betul adalah yang B. 26. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang sangat mencintai ibunya. Ia rela berkorban demi memenuhi keinginan ibunya. Ia menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah untuk pergi haji. Berikut termasuk contoh perilaku hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua, ingat-ingat. Sesuai narasi di atas adalah titik-titik. A. Amir menggendong adiknya dengan terpaksa. Oh, ini jelas salah, terpaksa. B. Andika mengairi sawah untuk membantu orang tuanya yang bertani dengan penuh ikhlas. Bisa jadi kita simpan. C. Anwar tidak mau membantu orang tua, salah, tidak membantu.
D. Anton memaksa orang tua. Ini lagi Anton memaksa orang tua. Yang betul yang mana? Yang B ya. Nomor 26 jawabannya B yang betul. 27. Kafir Quraisy berusaha keras mengatakan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan menawarkan pergantian dalam menyembah Tuhan. Namun Rasulullah menolak dengan tegas. Contoh perilaku toleran sesuai kisah tersebut adalah yang mana? A. Menjaga kerukunan beragama, saling bergantian cara ibadah. Salah, jelas. Ini kan ditolak sama Rasulullah, berarti salah. B. Menjaga kedamaian dengan tanpa batas, termasuk dalam hal ibadah. Tanpa batas, salah ya, ada batasnya ya. Apa batasnya? Akidah dan ibadah. C. Membina kerukunan antar umat berbeda agama tanpa mencampur adukan ajaran agama. Betul ini. D. Menjalin solidaritas antar umat beragama dengan selalu saling mengucapkan selamat hari raya keagamaan. Tidak tepat ya. Yang betul adalah yang C yang tepat. Baik anak-anak, selanjutnya nomor 28. Kerukunan umat beragama merupakan unsur utama kerukunan di Indonesia. Kerjasama dan tolong-menolong dalam kegiatan kemasyarakatan sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sikap toleransi yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah sikap toleransi. Ingat anak, sikap toleransi. Toleransi itu biasa berkaitan dengan surat Al-Kafirun ayat ke-6 atau surat Al-Kafirun ya. Bersedia memberikan bantuan hanya kepada sama muslim. Salah, jelas. B. Tidak mau membantu orang yang berbeda agama. Salah. C. Bersikap lembut kepada orang yang berbeda agama dan keras terhadap sama semua. Ini keliru banget ini ya. Salah ini. D. Tetap membantu orang yang membutuhkan tanpa melihat latar belakang agamanya. Betul yang D. 28 jawabannya D. 29. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Langsung baca soalnya dulu supaya mudah mengerjakan. Dari pernyataan tersebut yang termasuk perilaku hidup sederhana, kita garis kuncinya. Hidup sederhana. 1. Membelanjakan uang sesuai kebutuhan dan bukan sesuai keinginan. Jelas betul. Menolong orang lain yang hanya mengharap ridha Allah. Ini ikhlas, bukan sederhana. Sikap ikhlas ini. 3. Memakai pakaian yang tidak menunjukkan kebutuhan. Betul. 4. Membelanjakan uang untuk makan dan minum sesuai keinginan agar sehat, bukan kurang tepat ya. Yang betul apa yang jawabannya? 1 dan 3. Yang mana? Yang C. 30. Farida seorang bendara kelas. Ia membawa uang infak kelas untuk disalurkan kepada kawannya yang yatim. Suatu hari, ia terpaksa meminjam uang tersebut karena ia tidak membawa uang saku. Sebagai bendahara yang amanah, sikap Farida seharusnya adalah A. Segera mengembalikan uang tersebut dalam jumlah yang sama. Betul, kita simpan bisa jadi ya. B. Mencatat pengeluaran uang yang dilakukan sebagai upah bendahara. Salah. C. Mengembalikan uang dalam jumlah yang lebih banyak bila saatnya dibutuhkan. Enggak boleh, harus buru-buru dikembalikan. D. Tidak perlu mengembalikan. Wah, inilah kita perlu mengasalah ya. Yang betul yang A. 31. Perhatikan ketentuan wudhu berikut. Baca soalnya. Berdasarkan ketentuan wudhu di atas yang termasuk sunnah. Biasanya wajib ya, sekarang yang sunnah. Yang mana? Akan Pak Guru tandani yang sunnah. Niat wudhu itu rukun. Membasuh telapak tangan sunnah. Berkumur-kumur sunnah. Membersihkan lubang hidung sunnah. Kalau membasuh muka itu rukun. Membasuh tangan sampai siku juga rukun. Mengusap kepala itu juga rukun. Kalau mengusap kedua telinga itu termasuk sunnah. Nah, jawabannya 2, 3, 4, dan 8. 2, 3, 4, dan 8 yang D. Anak-anak. Nomor 32. Perhatikan tabel berikut. Baca soalnya supaya mudah. Berdasarkan tabel di atas, pasangan gerakan dan nama gerakan surat yang benar ditunjukkan nomor. Cek. Nomor 1 jelas salah. Nomor 2 salah. Nomor 3 bisa betul ya. Nomor 4 bisa betul. Ini ada telunjuknya. Waduh, 3 dan 4 betul semua. Kita cek jawabannya. 1A salah. B 2 dan B salah. C 3C betul. 4D betul. Aduh, jawabannya ada 2 nih anak. Kalau ada seperti ini, tanyakan kepada penguji atau yang jaga, atau guru,
supaya kita tahu apa soal ini ada revisi atau tidak. Jika tidak, kita pilih jawaban yang paling benar. Di sini ada tanda atahiyat. Nah, telunjuknya kita pilih yang D ya. Yang C bisa, tapi karena di sini ada telunjuknya, itu kemungkinannya betul adalah yang D. Kalau ada soal seperti ini, tanyakanlah kepada guru atau pengawas ketika ujian supaya kita dapat tahu itu ada soal revisi atau tidak. 33. Perhatikan lafal doa setelah salat berikut. Robbi zidni ilma warazukni fahma. Arti dari doa di atas adalah, Pak Guru garis bawahi kata yang penting, ilman artinya ilmu, fahma artinya beri kepahaman atau faham. Coba kita cari artinya A. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu petunjuk. Bukan ya. B. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku kepahaman. Wah, ini yang B jawabannya. Karena ada ilmu dan kepahaman. 34. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Contoh berlaku yang sesuai dengan hikmah sholat di atas adalah titik-titik. A. Amir melaksanakan sholat tepat waktu akan menjadi orang terpuji. Ya jelas A jawabannya. Nah, ini ada kata sholat tepat waktunya. Nah, coba yang B. Syarif berlaku puji karena merasa dalam pengawasan Allah SWT. Ini juga betul, tapi biasanya ini adalah kalau ada soal Asmaul Husna Al-Basir. Berarti jawaban yang paling tepat ada yang A. Yang C, Pak. Adin anak yang baik walaupun sholatnya masih belum 5 waktu. Salah jelas. Ada sudah di tempat waktu dan tetapi sering berbuat jahil, ini maksudnya. Oh, bukan salah ya. Yang 34 betul A. 35. Perhatikan gambar gerakan wudhu berikut. Ingat, cari yang awal dan cari gambar yang akhir biar mudah. Urutan gerakan wudhu yang benar tunjukkan nomor mana yang akhir. Kalau nggak yang ini, nomor 2 ini. Kalau nggak yang ini, itu yang akhir. Yang awal yang mana? Yang awal yang ini berarti. Kalau tidak yang ini, berarti yang ini. Cek. Ada nggak yang 8? Oh, ini ada 8. 1. Ini bisa 5, 6, 3, 7, 2, dan 4. 2 dan 4 yang akhir betul. Udah. 36. Salah satu amal ibadah yang dianjurkan pada bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran, yaitu membaca dan mempelajari Al-Quran bersama-sama. Adab membaca Al-Quran yang benar adalah A. Dilakukan di masjid, kurang tepat. B. Berwudu terlebih dahulu, betul, kita simpan. C. Menggunakan pengeras suara, kurang tepat. D. Memakai kaos kaki yang bergebar, juga salah. Yang paling betul adalah yang B. 37. Perhatikan ketentuan puasa berikut. Baca dulu soalnya supaya kita mudah mengerjakan yang termasuk rukun puasa. Ingat-ingat rukun puasa. Yang pertama niat, betul. 2. Islam. Islam itu bukan termasuk rukun, dia termasuk syarat wajib. 3. Balik. Balik juga syarat wajib. 4. Suci dari haid dan nifas. Ini adalah syarat sah puasa, berarti bukan juga. 5. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Betul, ini rukun. 6. Pada waktu yang telah ditetapkan diperbolehkan untuk berpuasa. Ini syarat sah puasa. Rukun itu ada 2, niat sama menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Berarti yang betul yang mana? Nomor 1 dan nomor 5, yang B. 38. Pada bulan Ramadan, umat Islam wajib menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Betul. Hikmah puasa Ramadan diantaranya adalah A. Melatih kita untuk hidup mewah. Salah. B. Mendidik kita supaya hidup kikir. Salah. C. Mengajarkan umat Islam agar berhemat makan, juga kurang tepat. D. Menumbuhkan sikap kasih sayang pada sama. Betul. Karena kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin yang tidak bisa makan. Ya. 39. Perhatikan pernyataan berikut. Baca soalnya lagi supaya kita mudah mengerjakan. Yang merupakan hikmah infak dan sedekah. Nah, ditujukan pada nomor infak dan sedekah. Ingat-ingat. Menjaga kesehatan jiwa dan raga. Betul. Mengikis sifat kikir atau pelit dan bakhil. Betul. 3. Menumbuhkan sifat percaya diri kita. Kurang tepat. 4. Menyambung dan mempererat tali silaturahim. Kurang tepat juga ya. Yang betul adalah yang 1 dan 2. Yang nomor 40. Pak Imran memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Ayah dan ibu Pak Imron tinggal bersamanya. Ketika bulan Ramadan, Pak Imron harus mengeluarkan zakat fitrah sebanyak titik. Kita hitung berapa orangnya dulu. Pak Imron 1, memiliki seorang istri 2,
3 orang anak, 5. Ayah dan ibu Pak Imron tinggal bersamanya, 7. Berarti 7 dikali 2,5 kg. Berapa hasilnya? Adalah 17,5 kg. Kalau liter tuh hitungannya 3,1 liter. Kalau liter. 41. Napi yang terkenal pandai membaca, menulis, menghitung, dan menjahit serta mendapat gelar sebagai Asadul Usud adalah Nabi Idris. Ya. Asadul Usud itu apa, Pak? Asadul Usud yang berarti singa karena beliau tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya sebagai nabi. 42. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menjadi anak yang baik dan menghormati ayahnya meskipun pernah diusir oleh ayahnya ketika mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang dapat kita teladani dari kisah di atas adalah A. Kesabaran, B. Ketabahan hati, C. Teguh pendirian, D. Taat kepada orang tua. Yang mana? Yang C. Kalau tentang Ibrahim itu tentang teguh pendirian, bisa ketabahan hati bisa, atau tentang mematuhi perintah Allah. Nah, biasanya Nabi Ibrahim itu tentang itu. 43. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang kuat imannya ketika diuji Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujiannya adalah sakit kulit yang sangat parah. Iblis menggoda istri Nabi Ayub alaihissalam sehingga hilang kesabaran dalam merawatnya. Ia meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam dalam keadaan sakit sendirian. Keteladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Sabar ketika sakit, jelas. Betul yang A mesti. B. Tidak mau diperiksa dokter, salah ya. C. Mengeluh ketika mendapat musibah juga salah. D. Menjadi istri yang selalu mengeluh, nah juga salah. Yang betul jawabannya A. 44. Baca dulu soalnya pasangan nama asli dan julukan Wali Songo. Yang tepat adalah 1. Raden Rahmat sama dengan Sunan Kalijaga, salah. Yang betul itu kalau Sunan Kalijaga Raden Said. 2. Mahdum Ibrahim sama dengan Sunan Ampel, salah. Seharusnya Mahdum Ibrahim itu adalah Sunan Bonang. Nomor 3. Raden Kasim adalah Sunan Derajat, betul nomor 3. Nomor 4 tadi ya, Raden Said itu harusnya Sunan Kalijaga, bukan Sunan Bonang. Berarti jawaban yang betul adalah yang C, 3. 45. Perhatikan beberapa mukjizat pada Nabi dan Rasul berikut. Baca pertanyaannya. Mukjizat Nabi Daud ditunjukkan oleh nomor. Nabi Daud itu dia tuh melunakkan besi, jelas, dan suaranya merdu. Berarti 4 dan 6 yang betul. Kalau membuat burung dari tanah dan bisa hidup itu Nabi Isa. Mengetahui bahasa binatang Nabi Sulaiman. Dapat memerintah angin Nabi Sulaiman, membelah lautan Nabi Musa. 46. Kisah Luqman seperti diceritakan dalam QS Luqman ayat 18 bahwa Luqman mengajarkan kepada putranya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Penerapan sikap tidak sombong terdapat pada pernyataan A. Memalingkan muka, jelas salah. B. Berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, salah. C. Mengucapkan salam dan menyapa, bisa jadi. D. Mengucapkan kata-kata hinaan, salah ya. Yang betul yang C. 47. Nabi Muhammad SAW adalah teladan dalam kesederhanaan. Keteladanan tentang kesederhanaannya adalah beliau tidur beralas tikar. Contoh perilaku sehari-hari yang sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW adalah yang mana? Ayo, yang mana? A. Saya berpakaian biasa seperti temannya meskipun olahraga, bisa jadi. B. Bagus berpakaian yang mewah supaya kelihatan orang-orang, salah. Jajab harus berpakaian yang berbaik, salah juga. Dan selalu pakai pakaian yang mahal, salah. Yang betul yang mana? Yang A. 48. Keteladanan Ashabul Kahfi adalah mempunyai keyakinan yang kuat dalam kebenaran, sehingga Ashabul Kahfi diselamatkan dari raja yang kejam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditidurkan selama 309 tahun di dalam gua. Contoh perilaku yang sesuai dengan hikmah keteladanan di atas adalah A. Ani pergi ke sekolah karena terpaksa, salah ya. B. Siti pergi ke sekolah meskipun hujan dan harus jalan kaki, boleh, kita simpan dulu. C. Syafa pergi mengaji dengan tujuan dapat uang jajan, salah. D. Ulfa pergi mengaji karena takut dimarahi orang tua, salah. Yang betul yang B.
Nomor 49, salah satu keberhasilan khalifah ini adalah melakukan modifikasi Al-Quran. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi perbedaan dalam membaca Al-Quran. Uraian kisah di atas adalah salah satu keberhasilan Khulafaur Rasyidin pada masa kepemimpinan. Jelas kalau kodifikasi adalah Utsman bin Affan. Mana yang C? Kalau Abu Bakar biasanya menumpas Nabi palsu. Kalau Umar bin Khattab itu biasanya penanggalan Hijriah atau tahun baru Islam. Kalau Ali bin Abi Thalib itu biasanya kemajuan tentang ilmu atau bahasa atau membuat madrasah. Soal terakhir, soal 50. Sahabat Nabi yang satu ini memiliki sifat tawaduk yang luar biasa walaupun memiliki jabatan. Sahabat yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Contoh meneladani sahabat Ali bin Abi Thalib yang bisa dilakukan oleh seorang pelajar dalam kehidupan sehari-hari sesuai narasi di atas adalah aku tetap rendah hati, ya jelas ini meskipun menjadi ketua kelas. B. Bambang menjadi congkak, salah ya. C. Chandra setelah menjadi ketua kelas tidak mau lagi melaksanakan piket, salah. D. Dodi sangat bangga, wah ini sangat bangga, salah ya, yang betul yang A. Baik anak-anak, itulah pembahasan kita, pembahasan tryout 2 dari nomor 21 sampai 50. Pak Guru doakan semoga besok ketika ujian hasilnya memuaskan. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.